Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Gimana? Gak kerasa ya kalau kita sering menonton video podcast Pagi Pagar Kehidupan, kayaknya pagi itu terasa jauh lebih bersemangat. Iya kan? Nah, ngomong-ngomong soal semangat, saya doakan semoga kamu di hari ini diberikan keberkahan seberkah-berkahnya, kebahagiaan sebahagia-bahagianya. Amin, amin. Kalau kamu setuju, katakan amin di komentar. Terima kasih. Halo teman-teman, masih ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, seperti judul dari video podcast pagi kita di hari ini. Coba jujur deh, pernah gak sih kamu merasa pusing? Pusingnya itu bukan mikirin utang atau mikirin gebetan pasangan yang aneh kelakuannya, bukan. Pusing karena mikirin sebenarnya cara berhasil yang benar tuh gimana sih? Karena kalau kita lihat ya, di kiri kanan kita banyak loh orang-orang yang ngajarin cara berhasil. Tapi coba lihat diri kamu. Kayaknya gak semua ya yang dikatakan orang-orang itu cocok buat kamu. Betul gak? Nah, oleh karena itu, yuk, sambil kamu tetap melakukan apa yang sedang kamu kerjakan, dengarkan apa yang saya ingin bagikan kepada kamu. Seizin Tuhan nih, insya Allah materi ini yang cocok untuk kamu ya. Amin. Oke mas, sekarang langsung aja. Saya ini pengen jadi orang yang berhasil, tapi entah kenapa kok selalu gagal mulu gitu loh. Dan banyak ucapan orang-orang di sekitar saya, motivator-motivator di sekitar saya, itu ngasih solusi. Tapi kok hasilnya gini-gini doang mas? Kenapa ya mas? Apakah saya yang salah? Bukan. Gini, dengerin baik-baik. Saya adalah tipe orang yang realistis. Sekali lagi, saya ini adalah sahabat kamu yang suka membagikan ilmu apa adanya, tanpa dibuat-buat dan bukan teori belaka. Nah sekarang, saya ingin tanya dulu kepada kamu nih. Jawab jujur ya. Jawab jujur dalam hati. Kalau saya bilang kerja keras adalah kunci keberhasilan atau kesuksesan, kamu setuju nggak? Jawab dalam hati. Apa jawaban kamu? Setuju ya? Oke. Kalau jawaban kamu setuju, itu adalah jawaban yang rata-rata dijawab sama teman-teman yang saya tanyakan dulu. Dan kamu tahu nggak? Itu jawaban yang keliru. Bener, itu jawaban yang keliru. Loh mas, sebentar. Kok bisa-bisanya jawaban yang keren seperti itu keliru tuh bagaimana? Kan bener dong kalau kita mau sukses, mau berhasil tuh kerja keras. Betul gak sih? Jawabannya salah. Salah itu sangat keliru dan sayangnya dianggap sebagai suatu hal yang benar. Padahal yang benar itu begini teman-teman, dengerin baik-baik. Kerja keras itu bukan kunci keberhasilan. Yang membuat seseorang berhasil itu bukan kerja keras, tapi adalah satu hal yang disebut sifat anti ngotot. Itu nomor 1. Apa mas? Sifat anti ngotot. Sifat anti ngotot ini adalah sebuah sifat yang langka. Semua orang itu kalau disuruh pasti ujung-ujungnya pengen kerja keras. Padahal kalau kita lihat, coba lihat hidupmu sendiri. Sekarang lihat dirimu sendiri, lihat. Bener gak bahwa yang namanya rejeki itu semakin kamu ngotot dia semakin menjauh? Aneh ya? Bener? Kamu udah kerja keras nih, kerja keras, ngotot gitu ya. Tapi kok dapetnya gak sebanding dengan apa yang sudah kamu korbankan. Lihat baik-baik deh, saya gak usah ngomong teori, lihat dirimu sendiri, betul gak? Nah kalau benar, berarti kamu setuju dong dengan ucapan saya bahwa memang iya mas, ternyata sifat anti ngotot itu yang harusnya dimiliki oleh setiap orang kalau mau sukses. Bener, itu dulu, nomor 1 sifat anti ngotot. Nah sekarang pertanyaannya gini mas, kalau sifat anti ngotot tuh seperti apa sih?
Soalnya mungkin nih ada di antara kamu yang baru denger, terutama kamu nih subscriber saya baru ya di Pagar Kehidupan, sahabat baru saya di Pagar Kehidupan tuh baru denger sifat anti ngotot tuh seperti apa sih mas kalau kita pengen sukses. Nih tolong dengerin ya. Sifat anti ngotot itu pada dasarnya adalah sebuah sikap. Ketika kamu melihat sebuah peluang, kamu ambil. Dengerin baik-baik, kamu melihat peluang, kamu ambil peluang itu, dan kamu lakukan yang bisa kamu lakukan. Tapi, ketika terlihat hasilnya tidak sesuai harapan, kamu ikhlas. Saya ulangi ya, biar kamu jelas. Sifat anti ngotot itu gini, kamu ngelihat ada peluang, kamu gak diem, kamu gak tidur, kamu gak males-malesan, tidak. Kamu ambil itu peluang, ambil tetap. Namun, ketika kamu mengambil peluang tersebut, kamu lakukan apa yang kamu bisa semaksimal mungkin. Ingat ya, kamu lakukan yang kamu bisa semaksimal mungkin. Nah, ketika kamu lakukan sesuatu, pasti akan ada hasilnya dong. Iya kan? Hasilnya apa nih? A, B, atau C? Sesuai harapankah? Biasa saja kah? Atau tidak sesuai harapan? Nah, kalau kamu pakai prinsip anti ngotot, ketika hal tersebut tidak sesuai harapan kamu tidak memaksakan diri untuk mendobrak pintu itu. Terus saya ngapain mas? Kamu cari pintu lain. Teman-teman, yang namanya rezeki itu pintunya banyak. Saya ulangi, yang namanya rezeki itu pintunya banyak. Nah kalau sifat anti ngotot itu, dia buka tuh satu pintu. Dia lakukan segala daya dan upaya untuk memikirkan supaya pintu itu kebuka. Nah, ketika pintu itu ternyata tidak bisa terbuka, orang yang punya sifat anti ngotot ini gak buang-buang waktu di situ. Jelas ya, dia akan langsung cari pintu lain, dia coba lagi di pintu lain. Ketika di pintu lain itu tidak terbuka lagi, dia tidak membuang-buang waktu di situ lagi, dia cari pintu lain lagi, mencoba lagi, sampai ada pintu yang terbuka. Tapi bukan di pintu yang sama. Dia nggak buang-buang waktu buat ngotot, dia nggak buang-buang energi buat ngoyo, dia cari peluang-peluang lain sampai dia ketemu peluang yang pas buat dia. Itu sifat anti ngotot. Jelas? Nah sekarang kalau saya nih ingin mempraktekkan sifat anti ngotot ini dalam kehidupan saya sehari-hari mas. Taruhlah misalnya saya ini seorang pengendara atau pengemudi gitu ya mas ya, ojek online. Gimana caranya saya mempraktekkan ini mas, supaya rezeki saya dengan seizin Tuhan gitu ya, bisa lancar nih mas menggunakan pola pikir atau mindset ini nih. Gimana caranya mas? Gini caranya. Pekerjaan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semaksimal mungkin. Tapi ketika kamu sudah mendapatkan hasilnya apapun itu, syukuri, gak usah dikeluhin, gak usah nambah waktu, gak usah ngotot. Misalnya kamu tadi apa? Pengendara atau pengemudi ojek online. Ya narik seperti biasa, bismillah, berdoa dulu. Nah kemudian setiap ada peluang kamu ambil. Weh, ada yang namanya ini nih, penumpang. Penumpang kamu layani dengan baik, sebaik-baiknya. Ketika kamu layani penumpang itu sebaik-baiknya, tiba-tiba ada penumpang yang mohon maaf perilakunya kurang baik, kamu ikhlas. Gak usah ngotot, kenapa sih pak kok gini? Saya salah apa? Kenapa sih bu kok gini? Saya salah apa? Gak usah. Ikhlas, yang penting kamu sudah mencoba dan berusaha. Itu namanya pola pikir anti ngotot. Jelas ya? Nah, sama seperti kamu nih, saya kasih contoh lagi biar jelas. Misalnya kamu punya usaha rumah makan, ya. Suatu hari ceritanya rumah makan kamu kurang rame. Terus kamu bingung, aduh gimana ya rumah makan saya kok gak rame. Terus kamu kayaknya kerja keras gitu, waktunya tutup tetap buka, iya kan? Waktunya kamu beribadah, kamu gak beribadah, tetap gitu jagain toko, jagain rumah makan. Ujung-ujungnya kamu kecewa. Kecewanya kenapa? Mas, saya kok sudah kerja keras nih, sudah banting tulang sampai berdarah-darah mas, tapi kok hasilnya segini ya mas? Saya langsung bilang, salahmu sendiri. Loh, kenapa mas? Kenapa kamu kerja kok ngotot banget? Ya habis saya pengen rumah makan saya rame mas, biasanya gak sesepi ini. Saya tanya, kamu sudah berusaha belum?
Sudah. Sudah memanfaatkan setiap peluang belum? Sudah. Ya sudah, ikhlas. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Yang penting kamu sudah memanfaatkan setiap peluang yang ada semaksimal mungkin, titik. Lah terus kalau hasil tidak sesuai harapan gimana? Ya udah, berarti itu yang terbaik untuk hari ini. Ingat prinsipnya ya. Prinsip dasarnya, kamu ini manusia, bukan budak uang. Saya ulangi, kamu adalah manusia, bukan budak uang. Uang adalah budak kamu, bukan kebalik. Waktunya kamu pulang. Waktunya kamu sama keluarga. Waktunya kamu harus ibadah. Jangan hanya karena uang, kamu mengorbankan semuanya. Itu bukan prinsip orang sukses. Loh, itu benar, ya? Jadi kamu adalah sahabat saya cuma sekedar ngasih tahu. Ayo, kembalikan pola pikir kamu. Gak boleh kerja ngotot. Semakin kamu ngotot, semakin kamu jauh dari rezeki. Jadi sekarang coba, kalau kamu nonton video ini sambil kerja, tanyakan diri kamu selama ini ngotot gak? Kamu selama ini ngoyo gak? Kalau jawabannya iya, kalau jawabannya mohon maaf banget, saya tanya, mau jadi apa kamu? Kata siapa cara kerja kamu seperti ini adalah prinsip orang yang akan sukses? Kata siapa? Orang yang sukses itu adalah orang yang pandai memanfaatkan peluang, bukan orang yang kerja keras seperti orang jadi budak uang, bukan. Bukan sama sekali. Jadi sekarang ayo, video ini harusnya menyadarkan kamu. Kembalikan dirimu ke jalan yang benar. Saya ulangi, kembalikan dirimu menjadi manusia. Kamu bukan robot, kamu bukan mayat hidup, dirimu manusia yang masih hidup dan punya kehidupan. Sadarkan diri kamu dan kembalilah ke jalan yang benar. Nah, satu lagi, kalau kamu menonton video saya sampai menit ke-11 ini, saya punya materi bonus. Apa mas? Prinsip ini juga bisa dipakai untuk masalah lain, contohnya jodoh. Teman-teman, jodoh atau rezeki itu sama. Cara mendapatkannya pun dan mengambilnya pun sama. Gimana mas? Kalau orang yang sedang kamu usahakan itu tidak mau sama kamu, ngerepotin kamu, tutuplah pintunya baik-baik dan cari pintu lain. Saya ulangi, kalau orang yang sedang kamu usahakan ini ngerepotin kamu mulu, bikin kamu sedih mulu, bikin kamu jadi tidak tenang dalam hidup, tinggalin. Tutup lembaran itu dan buka lembaran baru yang lebih baik. Ingat prinsipnya, kamu akan berhasil kalau menggunakan prinsip anti ngotot. Dan itu berlaku bukan hanya untuk rezeki berupa uang, tapi juga untuk jodoh. Praktekin deh, nanti kamu akan paham bahwa iya ya mas ya, ternyata sederhana banget ya mas ya. Saya selama ini ngotot mulu mas, begitu saya pakai prinsip ini, alhamdulillah rezeki saya lebih baik mas. Dan kabar baiknya lagi, saya jadi lebih dekat sama keluarga, saya jadi lebih sehat, bahkan saya jadi lebih dekat sama Tuhan saya. Nah, itu maksud saya ya. Jelas ya? Alhamdulillah. Oke, saya berdoa semoga apapun yang kamu kerjakan saat ini dengan adanya video ini bisa membuka mata kamu ke arah yang lebih baik. Saya doakan semoga apa yang kamu kerjakan bisa memberikan kamu keberlimpahan seberlimpah-limpahnya. Amin. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.